Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda wa rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kita bersyukur pada Allah, di antaranya melafazkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ringan langkah, hati ikhlas, waktu yang kita luangkan untuk tholabul ilmi, menuntut ilmu syar'i di sore hari ini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan ini amal soleh yang menjadi berat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita apa? Selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Teman sekalian, tema kita apa hari ini? Temanya apa? Bukti bersyukur dan bersabar. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum ya? Kadang bersyukur, kadang enggak. Nanti saya mau tes benar-benar bersyukur enggak. Supaya ngajinya asyik ya. Mungkin sudah pernah lihat, sudah sering klik di channel ya. Kalau ada yang lewat di TikTok atau di short gitu, channel saya sering menyampaikan beberapa syair. Orang mengatakan mau pantun kayak mau syair terserah, supaya lebih dekat. Memang kita mesti dekat ya silaturahminya. Saya tulis dulu ya sebelum kita menguraikan ini. Ini dia pantun pagi ya, sore hari ini ya. Pagi hari memetik kelapa, disimpan rapi di samping rumah. Jika hati penuh syukur padanya, nikmat dan berkah makin bertambah. Amin dong. Amin. Iyalah. Yang kedua, burung nuri terbang ke awan, hinggap sejenak di atas dahan. Syukur dan sabar bukan musiman, namun sepanjang hayat dikandung badan. Kadang-kadang gimana kita? Syukurnya, sabarnya musiman ya. Jalan kaki pergi ke pasar, maksud hati membeli mangga. Sabar itu pahalanya besar, di akhirat masuk ke dalam surga. Insyaallah. Kan pengen masuk surga. Jadi kalau nggak sabar gimana mau masuk surga? Ya itu dia poinnya ya. Tapi saya lihat nih wajah-wajah sabar semua di sini nih. Sabarnya bukan cuma di sini kan Pak? Sabarnya juga di mana? Sabarnya dimanapun berada ya. Insyaallah. Baik,
Nah, kita ngaji 2 poin ini, tapi ini memang penting dalam hidup kita. Sebagai orang muslim itu kalau nggak bersyukur, nggak bersabar, kita ya nggak akan bahagia. Saya mau ngetes dulu nih, bersyukur bener nggak sih? Bangun tidurku terus, itu nggak bersyukur gitu. Mestinya bangun tidurku terus berdoa, jangan mandi. Kan dikasih kehidupan sama Allah. Kan sebelum tidur berdoa tuh. Apa doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya, bismika amut, atau dibalik, dua-duanya boleh tuh. Bismika Allahumma amut wa ahya, dua-duanya boleh. Berarti kita dikasih kehidupan oleh Allah. Masa bangun tidur langsung mandi? Bangun tidurku terus berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pertanyaannya, diamalkan nggak doa itu? Serius nih, diamalkan nggak doa itu? Nah, mulai besok dibaca. Itu tandanya kita bersyukur pada Allah, sebab kita dikasih kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur gitu. Baik, Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang dicintai Allah. Jadi syukur dan sabar itu kalau dalam konsep Islam disebut 2 sayap keimanan. Nggak cukup 1 sayap saja. Burung kalau sayapnya 1 bisa terbang nggak? Jatuh lah. Jadi mesti ada dua-duanya tuh, syukur dan sabar. Sehingga dijelaskan ya. Jelas nggak suaranya ini? Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim itu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan kalau kata orang awak rancak bana, kata orang Pekanbaru, saya orang Pekanbaru, saya katakan apa? Elok nian. Kalau kata orang Tangerang, bagus jasa. Kalau kata orang Jawa, api tenan. Masa nggak ngerti sih? Kalau kata orang Sunda, sai pisan. Ada orang Sunda nggak di sini? Kalau kata orang Betawi, cakep banget. Nah gitu loh. Kalau kata bule, very good. Nah itu ngerti very good, Masya Allah. Dan itu tidak dimiliki siapapun. Dimilikinya siapa yang memiliki itu? Sabar dan syukur itu orang beriman. In asabahu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur, itu baik buat dirinya. Kalau dia dikasih ujian, dia bersabar, itu juga baik buat dirinya. Jadi orang beriman mesti bersyukur dan bersabar. Perhatikan ya, kita poin-poin akan kita kaji sore hari ini. Setelah kita pahami, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keduanya harus dibuktikan, bukan sekedar omon-omon. Apa omon-omon, Pak? Omdo, cuma ngomong doang, jangan. Dibuktikan ya, dibuktikan syukur dan sabarnya. Ayatnya ini ya. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu di Quran surat Ibrahim
surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sekali lagi, itu Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Jadi benar kalau kita bersyukur itu ditambah nikmat oleh Allah. Pertanyaannya, kita sudah benar bersyukur atau belum? Nah, ini akan kita kaji ini, sehingga setelah ini kita bersungguh-sungguh untuk membuktikan syukur kita dan sabar kita. Yuk. Nah, ayat yang berikutnya ini di Quran surat yang sama, surat Ibrahim ayatnya nomor 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kau hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari nikmat. Artinya syukurnya kurang. Nih saya mau nanya nih, sebelum kita luaskan Bapak-bapak sekalian, kalau kita diundang syukuran, datang nggak? Datang. Biasanya kalau pulang syukuran, dapatnya apa? Gesek atau berkat, ya. Sama juga ada kita ditraktir teman gitu ya. Ayo ikut yuk. Ditraktir makan gitu ya. Nah, saya gambarkan tadi itu besek itulah, atau berkat. Waktu terima berkat bilang apa? Alhamdulillah, terima kasih kepada yang ngasih, betul nggak? Tapi setelah dibuka bilang apa? Katakan sejujurnya. Begitu dibuka, Allah. Bahkan pernah kejadian. Nah, pernah kejadian lauknya nggak ada, cuman sayur doang, telurnya nggak ada, ayamnya nggak ada. Ini bukan begitu, bukan sengaja. Saking banyak yang dibungkus, petugasnya lewat, lupa yang satu itu. Yang lain dapat ayam, dapat telur, kok gua cuman sayur doang. Pernah ngalami nggak? Berarti selama ini kalau bersyukurnya alhamdulillahnya pakai tapi. Alhamdulillah tapi. Masa cuma ini gitu ya? Pisangnya sudah layu gitu. Pernah nggak? Nah, setelah ini kalau dikasih anugerah Allah lewat manapun siapapun, cukup ucapkan alhamdulillah, nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai cuma. Ya alhamdulillah. Nanti kalau pulang ke kampung Pak, istrinya dites tuh. Gimana cara ngetes? Kasih amplop yang tebel, isinya gocengan isinya. Kan kelihatan tebel tuh ya sebelum dibuka. Begitu dia pegang amplopnya, istri bilang apa? Alhamdulillah. Enggak biasanya enggak diamplopin segitu berapa lembar. Ini luar biasa. Nanti pas pulang kampung ya Pak, yang istrinya di kampung nih. Kalau yang di sini mah ya terserah caranya gimana ya. Jadi uang gocengan atau cebanan jangan 2000-an lah. Gocengan atau cebanan tuh masukin ke dalam amplop ya, kasih sama istri itu, di lem yang rapet lemnya. Kira-kira istri ngomong apa Pak? Alhamdulillah gitu. Setelah dibuka
Nah, kasih pelajaran di situ. Istriku, kalau sudah bilang alhamdulillah, jangan pakai tapi. Jangan pakai cuma segini. Alhamdulillah. Gitu. Paham ya? Jadi dijelaskan di ayat ini, Allah itu kalau memberi nikmat kita syukuri, akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita mengkufuri, ya azab Allah itu berat. Nah, ini baru pembukaan ini. Gimana cara kita bersyukur? Kita lihat nanti. Sekarang kita buka tentang sabar dulu ya. Bapak sekalian, pecinta penduduk surga, pernah dapat musibah nggak? Pernah apa sering? Saya lihat sebagian di sini sudah nggak punya orang tua, betul nggak? Alias yatim piatu kan? Sama dengan saya. Mertua masih punya nggak mertua? Ada yang masih punya, ada yang sudah tidak ada. Nah, ayat ini penjelasannya. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, tidak ada buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mohon maaf, pernah mengalami ketakutan enggak? Takut apa? Takut enggak kebagian? Takut bener di tempat gelap nanti nemu apa? Ketemu setan gitu ya. Emang beda sama sahabat Umar. Sahabat Umar bin Khattab itu luar biasa. Ini cerita sedikit nih. Sahabat Umar tuh luar biasa. Setan takut sama dia. Sehingga ada riwayat ya. Kalau Umar berjalan di salah satu gang, idza salaka tariqan. Kalau dia berjalan itu ya, jalan bertemu dengan setan yang lari tunggang langgang. Karena iman yang luar biasa sahabat Umar ini. Itu setan ketemu Umar, setan yang lari. Kalau kita ketemu setan yang lari siapa? Kalau bisa lari, kalau nggak bisa lari, maka kita harus berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian setelah ketakutan, pernah kelaparan enggak? Sehari makan berapa kali? Alhamdulillah masih ada yang dimakan ya Pak ya. Ini semua kan pelajaran. Terus kekurangan harta. Orang kalau ditanya harta udah cukup belum? Rata-rata bilang kurang. Maka jangan cari lebih. Berdoanya semoga Allah beri kecukupan cukup. Alhamdulillah. Kemudian kehilangan jiwa, ya orang-orang yang kita cintailah. Ada ayah ibu kita, ada pasangan hidup kita mungkin yang istrinya sudah mendahului atau suami sudah mendahului, bahkan ada anaknya yang berpulang lebih dulu, cucunya, adiknya, kakaknya, pendek kata semua adalah orang yang dekat dalam kehidupannya. Tidak ada buah-buahan, negerinya sedang tandus. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu mereka yang dikatakan sabar? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 156. Luar biasanya nih kalau orang sabar. Apa ganjarannya?
ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang peroleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi kalau kita sabar, dapat rahmat Allah, dapat petunjuk. Baik, sekarang buktinya nih. Bukti bersyukur menurut Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah yang dimaksud apa, Pak? Yang dimaksud As-Sunnah apa? Hadis. Ya, cuman bahasanya begitu. Bisa ditulis menurut Al-Quran dan hadis atau menurut Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu yang dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sekarang kita sudah masuk bulan Maulid ini. Sekarang tanggal berapa? Maulidnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 2, ya kan? Jadi perbanyak sholawat, ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan syukur kita kepada Allah lewat Al-Quran dan hadis, kita pelajari dulu nih. Gimana cara membuktikan syukur itu? Syukur itu lisan, hati, dan anggota badan. Sekarang kita mulai dulu nih. Pengakuan. Mengakui nikmat berasal dari Allah. Jadi kalau kita dapat nikmat lewat manapun, itu dari Allah. Wasilahnya saja lewat orang lain. Termasuk hari ini. Ini kapan-kapan kita ngomongin rizki ya Pak. Rizki itu bukan cuma fulus saja. Rizki itu luas banget. Nanti kapan-kapan setelah ini ada kesempatan kita ngaji. Namanya lautan rizki. Jadi jangan berpikir rizki itu hanya uang. Nah ini kajiannya luas, nanti kapan-kapan kita kaji ya. Sekarang lihat dulu ayat ini. Jadi kita mengakui semuanya nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah tsumma idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa oleh kemudaratan atau hal yang tidak menyenangkan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi semua nikmat datang dari Allah. Oleh karena itu kalau terima nikmat katakan apa? Alhamdulillah. Termasuk juga nih, ada ilmunya nih. Nanti kita lihat ya. Yang kedua, perhatikan, bukti bersyukur kepada Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Caranya gimana? Menggunakan nikmat untuk taat. Tetapi prakteknya Bapak sekalian, banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu artinya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, setelah ini kita kaji, kita benar-benar hamba yang bersyukur. Supaya apa? Keutamaan syukur itu bukan sekedar ditambah nikmat, tapi menenangkan hati kita. Allah memberkahi kehidupan kita kalau kita betul-betul bersyukur. 2 ya. Sekarang yang ketiga, nih buktinya kita bersyukur tuh gimana? Menambah amal soleh sebagai rasa syukur. Perhatikan, saya mau nanya nih bapak-bapak sekalian, sholat tahajudnya gimana Pak? Seminggu berapa kali? Setelah kita ngaji ini, siap setiap malam tahajud? Katakan insya Allah. Ini ada rahasianya. Luar biasa sholat tahajud itu. Tidak usah banyak-banyak, cukup seminggu 7 kali aja. Pak, seminggu berapa kali? 7 kali aja kok. Emang seminggu 7 hari, berarti setiap hari. Mulainya sedikit-sedikit dulu. 2 rakaat tahajud,
Latihannya gitu ya. 2 rakaat tahajud, 1 witir. Terus dijaga. Naik 4 rakaat, witir 1. Terus jangan terus pokoknya. Dalam seminggu jangan lewat. Sudah kuat 4, tambahi 6. Jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus ya gitu ya. Naik lagi. Wah, puncaknya luar biasa, 8 rakaat tahajudnya. Witir yang tadinya 1 jadi 3. Jadi ada rahasianya mengapa kita tahajud. Ini dia rahasia nih, perhatikan. Rasulullah sholat malam hingga bengkak. Bengkak apanya? Kakinya sampai bengkak-bengkak Rasulullah. Sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, engkau ini kan sudah dijamin ahli surga. Tidak ada dosa bagi dirimu. Tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak." Inilah hadisnya, riwayatnya. Kemudian Rasulullah menjawab apa? "Afala akun abdan syakura?" Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Pak, seorang muslim ngaku dirinya beriman baru dikatakan bersyukur kalau dia menjaga sholat tahajud. Sholat tahajud itu keren. Serius, 3 doa dikabulkan oleh Allah. Pertama, yang minta ampunan, Allah akan ampuni dosanya. Jujur, ada enggak di antara kita yang tidak punya dosa? Tolong tunjuk tangan yang enggak punya dosa. Kok enggak ada sih? Berarti benar ini. Kalau ada tunjuk tangan, heran saya. Sekarang yang dosanya kecil, tunjuk tangan. Yang dosanya banyak, wah, kita semua banyak dosa ini. Betul enggak? Itu jujur namanya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ayo sekali lagi. Astaghfirullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya gimana? Tahajud minta ampun. Bukan sekarang aja zikirnya. Bukan selesai sholat saja. Selesai sholat itu biasa. Habis sholat ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling pendek itu ya. Ini yang mahal itu tahajudnya. Ayo lakukan. Mulai kapan? Mulai malam hari ini bagi yang belum. Nanti rasakan nikmatnya. Lawan penyakit M. Apa M? Serius. Yang pertama yang minta ampunan diampuni dosanya. Yang kedua, yang punya persoalan Allah akan kasih solusi untuknya. Maka jangan heran kalau suatu ketika ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pernah nggak? Tiba-tiba dapat rezeki itu, penumpangnya ngasih tambahan, ngasih apa lagi? Macam-macam ya. Termasuk kemudahan-kemudahan dulu. Itu kenapa? Karena kita melakukan tahajud, berdoa, Allah berikan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, mengapa kita jaga sholat tahajud, sholat malam, gitu ya? Ilmunya nanti saya jelaskan. Karena kita punya permohonan. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh mintanya pada Allah di penghujung malam, bagaimana mau dikabulkan? Anak kita minta sama kita, tapi mintanya tidak dia taati perintah kita, kita kasih nggak? Anak kita minta sepeda gitu. Kalau anak kita rajin ya, berprestasi,
kita cari cara gimana biar kita kasih anak kita sepeda. Karena kita tahu anak kita anak yang soleh gitu loh. Sama kita sebagai makhluk kepada Allah harus begitu, tunjukkan kesolehan kita. Nabi sudah dijamin masuk surga saja sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak berapa jam tuh, hampir semalam suntuk. Kita mulai dari 2 rakaat dulu saja. Ustadz, boleh nggak kalau witir dulu sebelum tidur? Boleh nggak? Boleh. Latihannya gitu dulu nih. Sebelum tidur kita sholat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Nanti jam 4 bangun. Karena jam 4 ke subuh itu masih panjang tuh. Jam 4 bangun, latihan 2 rakaat dulu. Kalau sudah jalan 2 rakaat nambah 4 rakaat, yakinlah. Ini bapak-bapak pernah nyimak kajiannya atau tiktokannya Ustadz Adi Hidayat nggak? Pernah? Kapan-kapan setel ya, tahajud Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Langsung disebutkan manfaatnya lebih luas. Ustadznya masih muda tapi ilmunya luar biasa. Intinya mengajarkan kepada kita jaga sholat tahajud. Kalau persoalannya belum terjawab, pertanyaannya sederhana, tahajudmu piye? Ini kalau yang 5 waktu saya yakin semua udah sholat fardu 5 waktu lah. 5 waktu jangan sampai ditinggal itu. Jangan tahajud saja terus 5 waktu ada yang ketinggalan, nggak boleh. Jadi yang wajib dulu nih, beribadah sholat wajib maupun sunnah, itu dia poinnya tuh. 5 waktu sholatnya kalau bisa berjamaah, kalau nggak bisa karena sedang bawa penumpang atau sedang di mana gitu ya, oke. Yang penting sholat 5 waktu jangan ditinggal. Serius yang dibilang Pak Haji Rahmat tadi betul. Sudah kita di dunia susah, di akhirat masa pengen susah sih? Kan pengen bahagia kita. Betul? Nah, semoga dengan ibadah sholat malam yang kita lakukan, kita dapat berkah yang banyak. Allah memberkahi hidup kita. Amin Allahumma. Nah jadi gitu ya. Tambah amalan soleh itu. Gimana tuh? Lewat lisan dulu. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini lidah kita diisi. Saya punya rahasia. Rahasianya tuh di Al-Qur'an. Tolong dipraktekkan. Beristighfarlah sebanyak-banyaknya setiap hari. Ini saya tidak tampilkan di sini. Itu rahasia dahsyat istighfar itu. Jadi kalau lagi duduk, melamun, isi dengan istighfar. Yang paling pendek astagfirullah. Yang tengah-tengah astagfirullah wa atubu ilaih. Dipanjangin lagi min jamil ma'asi wa dunub, boleh. Itu ternyata ada rahasianya di Al-Qur'an tuh. Istighfarmu berkah untukmu. Ayatnya kalau saya bacakan ya, membuat kita makin semangat. Di mana itu ayatnya? Ada di surat Nuh. Ini saya tambahkan ya, karena ini penting ini. Berzikir itu lapas yang sudah pasti selesai sholat astagfirullah 3 kali. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar. Setelah itu silahkan mohon pada Allah. Nah jangan lupa itu. Nah perhatikan ya. Di Quran surat Nuh, Masya Allah ya, ini luar biasa. Nabi Nuh itu kan dakwahnya lama, hampir 900 tahun. Tapi umat yang ikut cuma 80 orang. Nah di ayat 10, 11, 12 itu apa yang dikatakan oleh Allah? Ucapan Nabi Nuh dia abadikan di Quran. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun, istighfarlah pada Allah. Niscaya Allah itu Maha Pengampun. Asbab istighfar diberikan 5 berkah. Diturunkan hujan 1,
ditambahi hartanya, kemudian dikasih anak keturunan. Yang keempat, kebun-kebun yang luas, 5 sungai-sungai mengalir. Jadi banyak-banyak istighfar lah. Keajaibannya luar biasa. Isi lidah kita istighfar. Berapa kali itu? Berapa kali istighfarnya? Hitungan pertama 100. Kalau sudah hitungan 100, nggak usah dihitung lagi, sebanyak-banyaknya. Keajaibannya lihat, tapi jangan cuma sekali. Nih, seminggu pertama nih perhatikan, ada sesuatu nggak berkah yang luar biasa. Jaga tahajudnya. Selesai sholat tahajud, beristighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Itu paling pendek ya. Atau astagfirullah wa atubu ilaihi. Kalau ingin panjang, astagfirullah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dunub boleh. Ya. Jadi bersyukur lewat lisan. Kemudian hati gimana? Hati betul-betul meyakini nikmat itu dari Allah, bukan karena pandainya kita, bukan. Dari Allah. Terus anggota badan kita apa? Langkah kaki, ini thalabul ilmi, nuntut ilmu, silaturahmi, ya kan? Ini kan anggota badan nih. Walaupun belum mahir, belum lancar baca Quran, belajar baca Quran gitu ya. Semampunya lah, lidahnya diisi. Supaya apa? Allah mencintai kita. Jadi syarat dicintai Allah itu kita mesti dekat pada Allah. Namanya sering kita sebut. Gimana sering disebut? Yaitu istighfar tadi, zikir tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dia, baru syukurnya dibuktikan lewat lisan berzikir, membaca Al-Quran, kemudian hatinya berbaik sangka kepada Allah, dia ridho gitu ya. Nanti kita luaskan. Kemudian beribadahnya dengan apa? Salat yang dilakukan ini kan anggota badan kita. Terus ambil waktu-waktu yang mustajabah, berdoa mohon pada Allah. Kapan diantaranya? Di penghujung malam, sebelum azan subuh berkumandang, itu keren itu waktunya. Antara azan dan iqomah, perhatikan, berdoa mohon pada Allah. Ada lagi nggak? Ketika turun hujan, doa mohon pada Allah. Kapan lagi? Dengar suara kokok ayam jantan, berarti sekitar jam 3, jam 4 itu ya, berdoa. Silaturahmi. Nah kemudian serta bersedekah. Bapak-bapak sekalian, bersedekah itu maknanya adalah segala kebaikan. Perhatikan ya, bersedekah itu segala kebaikan. Kalau kita punya uang, dengan uang. Kalau kita punyanya dengan apa? Ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau kita mampunya dengan tenaga, nih, kenapa dengan tenaga? Misal sedang jalan ada beling, ada paku, ada kawat, apapun ya, singkirin tuh. Termasuk menyeberangkan nenek-nenek, bukan gadis-gadis. Kalau nyeberangin gadis-gadis lain ini mah, ya kan? Nah, nyeberangin nenek-nenek, nah gitu. Dengan tenaga namanya ya. Kemudian dengan apa lagi? Doa. Kayaknya kita nanti perlu belajar tentang doa-doa ya, doa-doa yang penting ya. Nanti di lain kesempatan insya Allah. Kemudian sedekah dengan apa Pak? Memberi kemudahan, nolong orang, apa itu? Yang paling mudah sedekahnya pakai apa? Senyum. Senyum itu sedekah loh. Tapi senyum manis, bukan senyum sinis. Kalau senyum sinis mah bukan sedekah itu. Senyumnya senyum manis gitu loh, ikhlas gitu. Baik ya Bapak-bapak sekalian ya, kita lanjut ya.
Nih, ayo dihafalin. Udah hafal semua belum? Ini pembuka rizki. Pagi hari selesai sholat subuh, baca doa ini. Ayo ikuti saya. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ini kata ulama, kata para ulama, ini doa luar biasa. Tapi bacanya habis sholat subuh. Terus sholat subuhnya di mana? Sholat subuhnya di mana? Boleh di masjid, boleh di surau, boleh di musola, tidak boleh dilanggar. Saya ulangi ya. Sholat subuhnya boleh di masjid, boleh di surau, boleh di musola, tidak boleh dilanggar. Benar nggak? Bolehnya di dalam langgar. Beda nggak? Dilanggar sama di dalam langgar beda nggak? Ya beda dong. Masa sholat dilanggar sih? Di dalam langgar gitu. Sudah hafal belum? Yuk saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Allah as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Perlu latinnya ya? Latinnya perlu. Nanti kapan-kapan ya. Ini dihafalin ini, Masya Allah, ini doa luar biasa ini. Sudah hafal belum? Difoto. Nanti dibaca ulang ya. Ya, difoto, diingat-ingat. Ini doanya Nabi ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang bukti bersabar menurut Al-Quran dan Sunnah. Menahan diri dari keluh kesah dan amarah. Sebelum kita lanjut, kira-kira menahan diri keluh kesah dan amarah ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bapak sekalian, menahan diri dari keluh kesah dan amarah itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya kok nggak kompak sih? Jawabannya apa? Insya Allah mudah gitu. Sebab kalau kita nggak sabar, kita nggak dapat keutamaannya. Ustadz, saya dari dulu begini, orangnya galak nih, temperamental, udah dari dulunya begini, nggak bisa berubah. Siapa bilang nggak bisa berubah? Bisa kalau mau. Sama dulu kita nggak punya ilmu, nuntut ilmu, dikasih ilmu, dapat ilmu kan? Melatih diri kita juga gitu, tahan lidah kita, ya kan? Sebab apa? Keutamaannya luar biasa.
Apa keutamaan sabar? Nanti di penutupnya kita lihat. Keren. Orang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Jadi jangan kita perturutkan emosi kita. Nih ya, 155 157 yang ini nih, yang tadi ini, yang sudah dari awal nih. Karena kita sudah baca ayatnya ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi 155 sampai 157 orang beriman pasti diuji. Nah, ini ilmunya nih, perhatikan. Kalau kita kena musibah, ya, setelah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah itu bukan cuma orang meninggal saja. Apapun yang lepas dari kehidupan kita, apapun yang hilang dari kita lah ya, apapun lah namanya, yang kita punya hilang gitu ya, doa dengan doa. Ikuti saya ya. Allahumma jurni. Ayo. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. 1, 2, 3. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Uang goceng hilang dapat gantinya. Uang goceng hilang dapat gantinya. Sebut aja. Uang goceng hilang dapat gantinya. Dikit amat ceban. Uang goceng hilang dapat gantinya 50.000. Amin. Sendal hilang dapat gantinya sepatu. Sepeda hilang dapat gantinya motor. Motor hilang dapat gantinya mobil hilang dapat gantinya. Ini pesawat telepon nih. Alhamdulillah. Istri hilang dapat gantinya janda. Enggak, bisa ngezoin. Istri jangan hilang lah ya. Ya, istri didoakan semoga Allah beri perlindungan. Amin. Ini doanya serius ini. Jadi apapun yang hilang dari kehidupan kita, berdoa. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Serius. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, Pak. Perasaan tadi ngantomin uang jatuh di mana? Pernah nggak? Itu contohnya. Allah ganti dengan yang lebih baik. Doa ini dianjurkan dibaca saat pertama seseorang tertimpa musibah sebagai bentuk sabar dan husnudzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Husnudzon itu baik sangka kepada Allah. Jangan bilang begini, aku sudah susah, sudah jatuh, tertimpa tangga, jangan. Ya, jangan-jangan tangganya sendiri kesenggol sendiri. Yang kedua, ketika kita ditimpa musibah apapun ya, tetap istiqomah dalam ibadah saat diuji. Dalilnya Quran surat Al-Kahfi ayatnya 28.
dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Nah, bagaimana kalau seseorang mengalami sakit yang diderita? Sakit yang diderita terus bagaimana? Nah, ada hadis, kalau kita sedang sakit malah mendekatlah pada Allah, jangan sakit malah nggak ibadah. Ini ada orang sakit kok malah nggak sholat, keliru. Caranya gimana sholatnya? Semampunya. Tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Intinya jangan sampai ninggalin sholat. Serius. Coba sholat subuh berapa menit? Sholat subuh berapa menit tuh? Benar. Kalau sedang makmum ya. Kalau sedang sendiri, oke lah, dibuat sama zikir 10 menit ya. Kemudian duhur 10 menit, asar 10 menit. Padahal prakteknya nggak nyampe mah. Maghrib 10 menit, isya 10 menit. Cuma 50 menit. Padahal sehari itu berapa jam? 24 jam kali itu. 24 kali 60. Coba berapa banyak. Kita cuma nyisakan kurang dari 1 jam loh. Masa sholat kurang dari 1 jam 5 waktu nggak dilakukan sih? Kata Bang Haji iya serius. Kita ini hamba Allah. Kalau nanti nggak ada pembertimbangan amal sholat kita gimana dong? Berat nanti pertanggungjawaban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Bapak-Bapak sekalian, waktu kita untuk sholat jangan sampai diabaikan. Ancamannya berat. Fawailul lil musallin alladziina hum an sholatihim sahun. Sungguh celaka orang yang sholat. Siapa dia yang celaka? Lalai dalam sholatnya. Kita kan sudah ngerti ilmunya. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah aja semangat kok. Ini saya mau jujur nih Bapak-Bapak sekalian, kalau bisa ya, prosesnya dilakukan pelan-pelan lah. Nanti lama-lama insya Allah nikmat. Bayangin tuh ya, sholat fardu kita 17 rakaat. Qobliyah subuh 2. Ba'diyah subuh ada nggak? Nggak ada ya. Tuh, qobliyah duhur 4 rakaat kalau bisa, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Kemudian asar ada nggak qobliyahnya? Kita bisa sholat tahiyatul masjid, syukrul wudu. Kemudian maghrib tidak ada qobliyahnya, kita sama syukrul wudu boleh, sholat sunnah mutlak boleh, tahiyatul masjid boleh. Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Sebelum isya ada waktu, qobliyahnya nggak ada, kita bisa syukrul wudu, bisa tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak boleh. Ba'da isya 2 rakaat. Itu kalau dihitung-hitung Pak, 12 rakaat tuh, 17 tambah 12 29. Duhanya belum dihitung. Nih, serius Pak, duha itu insya Allah pintu pembuka rezeki. Minta kepada Allah. Jangan sampai bapak-bapak tidak sholat duha. Minimal 2 rakaat, minimal. Padahal 2 rakaat itu di hadis Nabi itu baru sedekah untuk tubuh kita. Jadi paling tidak saya sarankan kalau bisa sholat duhanya itu 4 rakaat, 2 salam berdoa. Terus waktu sujud, sujudnya yang agak lama, berdoa minta kepada Allah. Nggak usah dilapaskan, tapi di hati kita aja minta kepada Allah. Itu duha benar. Jadi kalau kita hitung-hitung sehari itu totalnya berapa ya? Bisa 50 rakaat. Ini sholat yang fardhu 17 rakaat saja yang ditinggalkan kan terlalu. Tadi Nabi itu sudah jamin masuk surga saja sholat malam dilakukan, apalagi sholat fardu. Hadisnya gimana tuh yang meninggalkan sholat fardu?
Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at min hudhimatullah. Jangan kau tinggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja, dia tidak mendapat perlindungan atau jaminan dari Allah. Ngeri kalau sholat ditinggalkan. Lihat Nabi Ayub tetap taat meski sakit lama. Masya Allah. Nabi Ayub ini kisahnya menarik ya. Allah uji apa? Anak-anaknya semua meninggal, hartanya habis tidak tersisa. Kemudian dia terkena penyakit khusus yang dikatakan penyakit berat itu. Kalau orang sekarang mengatakan penyakit kusta gitu ya. Berat sakitnya itu. Istrinya hampir meninggalkannya, tapi dia tetap taat, tetap beribadah. Ini dia. Jadi jangan sampai kita tinggalkan urusan paling penting adalah sholat. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahkan takdir atau orang lain. Kalau kita kena musibah, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan takdir. Berarti kita sedang diuji oleh Allah. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah kecuali sebatas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, makanya doa itu jangan lupa dibaca itu. Dari mana bacanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu harus kita yakini, tidak ada orang yang diuji oleh Allah kecuali sebatas kemampuannya. Yakin. Kita kadang-kadang yang sedikit aja berkeluh kesah. Contohnya apa, Pak? Jalan kesandung. Yang keluar dari lisannya apa? Kesandung, macet, kesenggol orang. Apa keluar dari mulutnya? Semoga bukan kalimat kebun binatang ya. Saya nggak mau ngomong. Jangan puji Allah langsung. Subhanallah. Masya Allah. Walaupun melotot sedikit nggak apa-apa. Tapi lisan yang keluar kalimatnya yang baik gitu loh. Jangan. Allah bisa karena biasa. Tapi sebelum biasa dipaksa dulu. Dipaksa, dilatih kita. Jangan mengucapkan kalimat yang bisa merugikan kita sendiri. Salah satu contoh lainnya, Pak. Ini contohnya lebih luas nih. Pergi ke salah satu tempat, kena macet. Pernah nggak? Sering ya. Apa yang terucap biasanya? Coba nggak lewat sini. Kamu sih lewat sini. Pernah nggak gitu? Seandainya lewat sana, gitu kan? Itu dalam konsep tauhid nggak boleh. Ada ilmunya tuh. Kalau sudah terjadi sesuatu, sudah mentok gitu, ucapkan apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua terjadi karena ketentuan Allah. Emang ada jaminan kalau lewat sana pasti lancar? Tahu-tahu di sana terjebak kemacetan lebih berat. Tahu-tahu di sana ada tawuran. Jadi kalau sudah kita tidak bisa melakukan sesuatu, bersandar aja kepada Allah. Katakan kalimatnya apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala, gitu. Ayo, qadarullah. Ikuti saya. Qadarullah wa masya'a fa'ala.
Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu berpahala gitu. Jadi kalau macet gitu. Ada lagi nih urusan sama teman. Kamu sih bisnis sama dia, dibohongi, ditipu, udah terjadi, ngapain kita sesali? Nggak ada untungnya juga. Kamu sih bisnis sama dia, jangan ucapkan itu. Sudah terjadi. Kalau kemarin oke lah, karena belum tahu ilmunya. Tahan di sini. Kenapa demikian? Nanti di penghujung luar biasa orang sabar, masya Allah. Terus menerima dengan ridho dan terus berharap. Bapak sekalian, izin saya bertanya, apakah kita bisa meraih semua yang kita inginkan? Apakah kita bisa meraih semua yang kita inginkan? Enggak. Apakah semua cita-cita kita pasti berhasil? Siapapun gak akan bisa meraih semua impiannya. Jadi kalau hari ini terjadi sesuatu, itu mesti kita terima. Kalau gak ridho makin sakit nanti, makin berat nanti, hilang kesabarannya. Ridho dengan ketentuan Allah. Karena tidak ada orang yang bisa meraih semua impiannya. Ini ayatnya khusus. Dan yang paling parah, ini kalau kita mau jujur, kesulitan yang ada, musibah yang terjadi itu karena ulah kita sendiri. Males sih, ya gitu, males gimana? Ya rezekinya dipatok ayam. Tapi kan ada rezeki nongklok. Iya kalau datang, kalau nggak datang. Jadi mesti ada usaha ya. Ini luar biasa. Di sini kalau ada pertanyaan kita kasih. Penutup ya Pak. Penutup kajiannya nih, supaya kalau ada waktu nanti yang mau tanya jawab boleh. Syukur diuji saat lapang. Makanya Pak, ketika kita lapang, lakukan kebaikan. Di sini tadi ada nih poinnya, yaitu sedekah. Sedekah itu tiap hari lakukan, walaupun hanya 1.000 rupiah. Itu bahasa jujurnya mancing rizki, dapat doa dari malaikat. Jadi bapak sholat subuh di masjid, walaupun hanya 1.000 rupiah, sedekah. Karena ada hadisnya. Dulu pernah ya, seorang ulama meninggal di waktu Covid. Namanya Syekh Ali Jaber. Pernah dengar nggak? Syekh Ali Jaber itu meninggal tuh waktu Covid. Nasihat beliau yang paling berkesan tuh, jangan lupa sedekah subuh. Ustadz benar-benar nggak punya uang. Sedekah dengan apa aja? Nolong orang kayak, ngapain kayak, bantu orang kayak. Pokoknya saya mau memahamkan bapak-bapak sekalian, sedekah itu segala kebaikan. Nggak punya harta dengan ilmu, nggak punya ilmu dengan tenaga, nggak punya lagi apa, kasih orang kemudahan, paling tidak mendoakan. Lakukan. Bisa Pak tiap hari sedekah 1.000 bisa nggak? 2.000? 3.000? Insya Allah. Selanjutnya terserah Anda. Pastikan tiap pagi sholat subuhnya di masjid, masukin ke kotak amal walaupun cuma 1.000. Insya Allah dapat doa dari malaikat, ya Allah berkahilah. Karena Allah tidak melihat berapa jumlah kita, tapi keikhlasan kita. Orang mampunya segitu, kalau mampu lebih alhamdulillah. Tapi kalau mampunya terbatas, tidak sia-sia. Allah pasti beri ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebagai pemberi rezeki. Lanjut ya. Mana tadi? Yang tadi Pak. Yang terakhir ya. Penutup ya.
Ini hebatnya orang sabar itu. Jadi sabar diuji saat sempit. Sempit itu susah, sakit, segala macam lah kondisi yang tidak menyenangkan, itu namanya sedang sempit. Keduanya jadi tanda keimanan sejati dan sebab keselamatan. Jadi syukur dan sabar itu keren. Bersyukur dan bersabar itu sayap kanan, sayap kiri. Itulah. Nah, di Quran surat Az-Zumar ayatnya ya Pak. Quran surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berarti sabar ada batasnya enggak? Sabar ada batasnya enggak? Tidak ada. Prakteknya gimana tuh? Sorry bro, kesabaranku sudah. Sorry ya, sabar itu ada batasnya. Kata siapa? Itu ayatnya tuh. Pahala tanpa batas. Berarti sabar juga nggak ada batasnya. Cuman cara kita menahannya bagaimana? Latihan sabar. Ini saya lihat nih wajah-wajah sabar semua di sini nih. Padahal sudah mulai lapar ya. Jadi kalau kita belum bisa sabar, ingat ayat ini. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar sepanjang usia kita. Sabar bukan musiman, tapi sabar selama hayat dikandung. Ya, ini jamaah sekalian. Sebelum kita tutup dengan doa, kita punya ruang nanti berdoa. Ada yang mau nanya nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi Pak Rahmat bilang bagi yang mau bertanya dipersilahkan, supaya plong gitu ya. Ada yang mau nanya nggak? Ayo. Sudah paham semua? Tadi doa habis sholat subuh apa? Oh, jangan lupa itu. Doa usai sholat subuh apa? Jangan lupa ya, diamalin ya. Doa usai sholat subuh. Jangan lupa ya ini ya. Sudah dicatat belum tadi? Oh ini ya. Tar. Jangan lupa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Sudah hafal belum? Coba dilihat yang cermat gitu. Sekarang nggak pakai ngeliat ya, tapi lihat saya aja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ulangi 1, 2, 3. Inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Belum hafal ya? Ayo 1, 2, 3 lihat. Jangan lupa itu pembuka rezeki.
Nah, nanti di kesempatan yang datang kita akan ngomongin lautan rezeki. Apa sih lautan rezeki? Bukan cuma fulus, tapi banyak macamnya rezeki itu banyak. Salah satu di antaranya Bapak rezeki itu. Allah berikan kemudahan kita thalabul ilmi, ini rezeki. Ada sebagian yang tidak bisa, tapi kita bisa, alhamdulillah. Ya kan? Banyak rincian. Pertemuan itu berapa? Hmm? 8 menit. Tidak gitu, sambil berdoa aja. Ada yang mau nanya nggak? Siap jadi orang yang bersyukur? Siap untuk bersabar? Prakteknya bersyukur, bersabar, ringan, enteng, gampang atau mudah? Iya, betul, insya Allah ya. Yuk kita berdoa. Kita sedang di majelis ilmu. Ini malaikat mengepakkan sayapnya, mengaminkan doa kita. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di majelis ilmu. Yakin, mohon kepada Allah, tadarruk bahwa kita sedang bersama malaikat saat ini. Malaikat mengaminkan doa kita semua, insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum wafat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemudahan dalam setiap langkah kebaikan ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur,
bersabar, bertakwa, istiqomah dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Jadikan kami ahli surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, semoga yang kita kaji hari ini bermanfaat. Yang penting diapain? Diamalkan, insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.